bahas tentang, topik kita kali ini. Jadi Electrician kalau biasa mungkin sebelumnya, Electrician menyaksikan Showman Sales Talk ini, mungkin, berbicara tentang PLN itu, tidak asing lagi ya membahas tentang pasokan listrik ataupun, pemadaman dan keselamatan kerja. Nah, kali ini nih menarik menarik banget karena, saya sendiri ini, surprise ya karena kita bedah sedikit, apa sih ini seputar karir di BUMN khususnya di PLN sendiri. Jadi, mungkin kita, bincang dulu nih, mungkin dari Pak Chandra dulu ya sebagai, asisten manajer talenta. Pak, menurut Bapak ini, pegawai BUMN itu bedanya dengan ASN ini apa? Karena banyak banget electrician yang bertanya, Pak. Silakan, Pak. Siap, baik. Terima kasih, Bu, pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk perbedaan antara pegawai BUMN dengan pegawai ASN itu sebenarnya memangnya berbeda ya, berbeda ya, Bu. Berbeda kalau semisal untuk PNS, aparatur sipil negara, itu sesuai dengan undang-undang terkait dengan aparatur sipil negara. Sedangkan untuk BUMN sendiri ada di peraturan pemerintah yang dimana pekerja BUMN ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan karyawan itu sendiri. Jadi tidak ada secara istilah kalau di PNS kan ada jabatan administrasi, fungsional, pimpinan tertinggi, eselon-eselon dan sebagainya macam. Nah, kalau untuk di BUMN itu tidak ada. Seperti itu mungkin Ibu. Oke, baik. Gimana Pak Noval? Mungkin ada perbedaan atau pendapat yang sama mungkin dengan Pak, Chandra, Pak? Silakan, Pak. Ya, karena saya juga sebagai pegawai ya, khususnya di bidang umum ya. Memang kalau betul seperti tadi Pak Chandra bilang, memang PNS itu kan merupakan pegawai aparatur ya, aparatur sipil negara juga yang dianggap sebagai pegawai tetap. Jadi dia memang diaturnya di Undang-Undang Aparatur Sipil tentang negara gitu. Jadi berbeda dengan BUMN sendiri yang memang kalau misalnya electrician tahu memang BUMN kebanyakan sebagai operator dari kegiatan pemerintah ya sebagai regulator. Jadi ya itu, jadi BUMN itu dia untuk dalam ketentuan undang-undangnya di bidang tenaga kerjaan memang diatur di perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan pegawai gitu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi memang ada undang-undang ya yang mengatur hal tersebut karena biasanya yang electrician lihat ini, oh ASN berarti bekerja di pemerintahan seperti itu. Dan BUMN ada dibawahi langsung oleh Kementerian BUMN begitu ya. Oke, baik. Oke, ada lagi nih pertanyaan electrician. Nah, ini kita lihat di media sosial, seperti di Facebook segala macam itu banyak banget hoax-hoax yang menyangkut atau terkait dengan rekrutmen PLN. Ya mungkin udah banyak yang udah sharing sampai orang-orang pada tanya ini benar nggak sih? Nah, melihat antusias yang seperti mahasiswa yang fresh graduate, nah itu mereka berlomba-lomba atau mereka lebih terlihat senang atau ingin mengikuti rekrutmen PLN. Ini perbedaannya apa sih atau yang beredar di publik itu alasannya kenapa? Kenapa electrician ini lebih condong ingin masuk ke BUMN atau ingin bergabung bersama BUMN ketimbang rekrutmen lainnya? Mungkin Pak Chandra dulu deh Pak, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi memang yang paling mendasar kan kalau misalnya kita sebagai pencari kerja yang pasti nomor satu dari gaji.
gaji yang Pendapatan ya, Pak. ya, betul, betul. Pendapatan itu secara otomatis itu yang utama yang Baik. dicari atau dilihat oleh para pencari kerja. Yang pasti secara BUMN pasti akan menawarkan pendapatan yang menggiurkan untuk para pencari kerja. Oke. Gimana Pak Noval? Menurut Pak Noval apakah sependapat nih Ya, tentang memang gaji atau di sisi silakan Pak. utama memang kalau misalnya secara umum melihat BUMN lebih mungkin ya dari upah ya. Apalagi sekarang tingkatannya dibandingkan dengan ASN, karena seperti kita ketahui kan kalau BUMN itu dia dalam kegiatan usahanya bisa memperoleh laba ya kan, jadi bisa mengembangkan lebih lah dari departemen di pemerintahan gitu. Jadi kalau misalnya memang departemen pemerintahan itu bisalah mendapat suatu ke titik kestabilan, tetapi mungkin BUMN itu lebih dari pengembangan di dalam kegiatan usaha. Jadi bisa menjanjikan atau memberikan yang lebih, bukan dari segi upah, tapi juga ada yang lain untuk kepada pegawainya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi sepakat dulu nih pendapatan yang paling utama ya, kalau terlihat dari jawaban bapak-bapak, dua bapak narasumber kita. Kemudian apa sih Pak yang mendasar menjadi pegawai BUMN? Perbedaannya seperti apa untuk BUMN dan pegawai swasta Pak? Bisa mungkin dijawab Pak Chandra terlebih dahulu? Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda sih Bu, secara swasta dan BUMN. Hanya saja mungkin secara penugasan ya. Penugasan kalau BUMN sendiri secara otomatis ada mandatori pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan penugasan dari pemerintah. Sedangkan swasta lebih ke mengikuti regulasi dan sesuai dengan perusahaan tersebut. Mungkin perbedaan secara signifikan dengan swasta tidak ada sih, karena secara performa tuntutan pekerjaan juga tetap diberikan tuntutan target dari organisasi masing-masing. Oke, baik. Kalau untuk ininya Pak, biaya seperti biaya pensiun atau seperti apa itu biasanya kalau swasta dia lebih mungkin dia sekali diberikan gitu biaya pendapatan di akhir setelah dia masa kerja atau seperti apa Pak? Kalau untuk penghasilan untuk pensiunan Pak? Untuk pensiunan yang pasti tetap mengacu ke regulasi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya Bu. Selebihnya ketentuan regulasi yang mengatur apakah dibayarkan bagaimananya, detailnya, yang pasti tetap harus mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan ketenagakerjaan. Oke, baik. Pak Noval, Pak, mungkin ada pendapat lain? Ya. Silakan Pak. Kalau dari saya, memang tidak banyak perbedaan ya, terutama di segi target-target. Kan kita juga BUMN juga harus memperoleh laba lah dalam usaha. Tetapi kalau kita dibandingkan dengan swasta, kalau tadi kan saya bandingkan dengan ASN ya, kalau dengan swasta, itu kita seperti di tengah-tengah, karena seperti Bapak Chandra tadi bilang, ya kita dapat mandatori dan sebagai operator dari pemerintah. Jadi dalam kegiatan kita bekerja, itu kita pastilah ada satu poin atau satu sisi kita harus memang mengutamakan untuk melayani lebih ke masyarakat. Jadi tidak selalu kita harus kadang kita dituntut untuk memperoleh pendapatan tinggi, tetapi kita juga dalam hal itu ada mandatori, kita juga harus lebih mementingkan pelayanan publik. Mungkin seperti itu. Jadi kita seperti di tengah-tengah dan juga bagusnya kita jadi lebih melayani masyarakat. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Note ya Pak, berarti lebih melayani masyarakat seperti itu ya.
Baik, ini Pak, untuk SDM sendiri nih mungkin Pak Chandra lebih paham mungkin ya. Ini kan, saya perhatikan untuk, rekrutmen itu sendiri, eee berumur atau berusia, jadi, mungkin fresh graduate yang berusia 20 ya, atau standar 27 ya, saya lihat untuk S1, untuk S2 ada kriteria standar sendiri di usia berapa gitu. Nah ini berarti dia masih, masuk, kaum milenial atau biasa Gen Gen Z ya, mungkin anak-anak, zaman now ini. Nah keuntungan tersendiri nih Pak, bagi perusahaan BUMN ini untuk, aset SDM milenial ini, Pak? Ada nggak, Pak, kira-kira pendapat Pak Chandra seperti apa mungkin kalau kaum milenial yang masuk ke BUMN gitu, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Jadi yang pasti aset SDM yang milenial saat ini yang bergabung di keluarga BUMN ataupun dimanapun itu, yang pasti merupakan aset yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Apalagi sekarang kan zaman Indonesia Industri 4.0, yang dimana era digitalisasi sekarang sudah dituntut harus beradaptasi dan berkembang sangat pesat. Nah, peran-peran milenial ini kan cepat beradaptasi terhadap teknologi. Nah, yang diharapkan ya mampu menyesuaikan, beradaptasi, dan memberikan ide-ide kreatif untuk perusahaan. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, berarti kita butuh juga nih Pak, kayak konten kreator mungkin ya, yang masuk ke Ya, BUMN ini mungkin Pak, bisa, yang Bu. bergabung biar makin apa namanya, gitu mungkin ya Pak. Viral nih perusahaannya. Oke Pak Nova, mungkin ada pendapat lain Pak? Iya, Silakan. memang di era digital ya, yang penuh perubahan, ketidakpastian sekarang ini memang ke para kaum milenial atau kita sebut mereka itu bisa lebih siap dalam menghadapi karena mereka itu memang bakatnya ya ingin tahunya lebih besar dan juga terhadap perubahan itulah yang penting perubahan terhadap apapun misalnya ekonomi stabilitas dan terutama teknologi jadi memang perusahaan itu mau tidak mau harus ikut gitu pada perkembangan zaman jadi itulah pilihan kita saat ini apalagi kalau khususnya di PLN saat ini memang mereka yang lebih banyak masuk dan kita mungkin pegawai yang sudah pensiun itu juga jumlahnya banyak dan jadi mereka lah pundak-pundak perusahaan itu ya bisa lebih diemban jadi mereka lah yang bisa menentukan nanti arah perusahaan tinggal bagaimana kita sebagai manajemen khususnya ya, bisa mengayomi mereka gitu karena memang pada dasarnya kaum milenial itu terasa ingin tahu dan juga untuk pembelajaran belajar semangat belajarnya sangat tinggi jadi dan juga yang penting adalah lebih dapat mengikuti perkembangan zaman gitu mungkin seperti itu. Baik. Super sekali kedua bapak narasumber kita kali ini. Saya jadi apa namanya pengen banyak tahu ini Pak. Jadi perlu ya untuk kita punya SDM anak-anak milenial karena memang istilahnya sekarang itu Pak kepo Pak. Jadi anak-anak zaman sekarang lebih kepo, lebih pengen tahu ini apa sih yang lagi booming saat ini gitu. Apalagi di BUMN sendiri kita tahu kan Pak udah dipegang sama Bapak Erick Thohir. Nah, ini nih yang satu yang penting apa namanya kita harus lebih ekstra lagi nih. Oke, baik selanjutnya pandangan bapak-bapak narasumber nih untuk kolaborasi antara BUMN yang saling menguntungkan satu sama lain, apakah ada hal negatif ataukah hal-hal yang mungkin kita bisa kulik lagi? Mungkin ada Pak, silahkan Pak Chandra dulu deh lagi. Selalu Pak Chandra number one karena beliau adalah Asmen Talenta Pak ya.
Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Kalau untuk hal negatif sih saya rasa belum ada ya. Lebih banyak positifnya sebenarnya ketika kolaborasi antar BUMN. Karena kan tujuannya apalagi masa pandemi COVID yang menghantam Indonesia sudah berjalan 2 tahun, otomatis kita sebagai pelaksana harus memberikan support kepada seluruh rakyat Indonesia, mendukung pemulihan, termasuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Jadi untuk kolaborasi sih lebih banyak manfaatnya, saya rasa. Malah lebih Apalagi kan banyak manfaat ya ya, kebanding kemarin nggak ada malah negatifnya. kita di PLN sendiri kan memberikan stimulus kepada pelanggan. Betul. Baik, super sekali. Silakan Pak Noval, ada tambahan mungkin Pak? Ya betul. Jadi apalagi sekarang di masa negara kita khususnya ya, pemerintah khususnya juga melihat dengan menempatkan Bapak Menteri Erick Thohir dengan semboyan akhlaknya kan, ya di situ kita dituntut untuk berkolaborasi. Jadi ya tidak ada cara lain mungkin kita BUMN sebagai juga penyokong juga ekonomi dari negara ya, kita kalau tidak mau harus kerjasama ya, dan di sini bentuknya kolaborasi. Jadi manfaatnya memang pasti itu lebih banyak, pasti akan menutup segala kekurangan-kekurangan dari kita bagaimana harus berkolaborasi dengan yang lain yang tidak terpikirkan sebelumnya, misalnya dari kami pada perusahaan penyedia listrik nanti juga harus berkolaborasi dengan perbankan dan juga berkolaborasi dengan perusahaan energi lain. Jadi memang dalam menghadapi era era global ini yang penuh dengan perkembangan zaman ya, Perkembangan itu yang sangat pesat sekali. dibutuhkan. Oke, baik Pak. Jadi memang saya pun itu tadi baru merhatiin BUMN ternyata ada lebih dari 30 perusahaan ya, tapi yang selama ini kita terdengar lebih kuat begitu di luar sana hanya PLN, Pertamina, mungkin hanya itu. Jadi memang anak-anak milenial sepertinya lebih condong atau lebih tertarik untuk bergabung di BUMN khususnya di PLN seperti itu. Oke, baik. Masih ada lagi nih, semoga nggak bosan ya Pak ya, karena begitu banyak saya semakin tertarik untuk bertanya. Nah, ini untuk menghadapi nih Pak, memasuki era digital dengan perubahan yang ketidakpastian tadi ya, seperti yang Bapak Novel sampaikan. Nah, ini kan terus berfluktuatif ya Pak. Muncul pula banyak ada startup yang baru dan itu saya rasa berhasil menjawab tantangan zaman. Nah, bagaimana nih BUMN kemudian untuk bisa menjawab hal seperti ini, Pak? Silahkan, Pak Chandra. Ya, baik, terima kasih Bu. Untuk mensiasati memasuki era digital, yang pasti sih kalau dari sisi perusahaan, dari sisi budaya dan organisasi. Nah, kalau misalnya kita di PLN sendiri, kita sudah bertransformasi budaya mulai dari SIPP, beralih ke PLN terbaik, beralih ke iPromas, dan yang terakhir ke seluruh BUMN, yaitu akhlak, di mana poin amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan adaptif. Poin adaptif yang berusaha dipastikan untuk diterapkan ke seluruh PLNers yang dipodomani untuk memasuki era digital seperti saat ini. Oke, baik. Silakan Pak Noval kalau ada tambahan. Ya, terima kasih Bu Ibu Sakinah, Bu Ai. Jadi memang di era digital ini tantangannya itu kan banyak ya. Seperti tadi 3 tantangan itu seperti generation gap, capability gap, dan juga capacity gap. Nah, memang kita yang sebelumnya sebelum adanya transformasi, pastinya itu kita dalam melakukan usaha itu
pengembangannya kurang. Dan dengan adanya transformasi ini, kita menjawab ya, BUMN menjawab dengan adanya transformasi seperti yang tadi Pak Chandra bilang, yaitu kita mau nggak mau sebagai pegawai BUMN harus mengikuti itu. Jadi transformasi yang dari kementerian turun ke perusahaan-perusahaan dan turun ke kita PLN, wajib kita ikuti dan kita jalani gitu. Jadi itu memang jadi sarana kita dalam menggapai gap-gap tersebut. Jadi kita akan menjadi lebih siap ujung-ujungnya dari mengikuti era digital ini. Seperti itu. Oke, baik. Jadi dengan adanya program transformasi BUMN ini itu menjawab tantangan untuk pengembangan SDM tadi ya Pak. Jadi ada beberapa gap ya, ada 3 gap, generation gap, capability, dan capacity. Oke, baik. Selanjutnya, kira-kira kelebihan atau kekurangan nih bekerja di perusahaan BUMN Pak? Pak Noval dulu deh Pak. Udah cengengesan dari tadi Pak, silakan. Ya, kalau kelebihan mungkin itulah, kita bisa
lebih mengembangkan. Jadi ada banyak posisi struktural ya, kalau kita ini ada struktural dan fungsional, ada juga fungsional kepakaran. Jadi ada 3 posisi jabatan yang ada di PLN. Nah, untuk struktural sendiri itu dari kita pegawai di Sulu Tenggo saja sekitar 40% dari total pegawai itu menduduki posisi struktural. Jadi peluang untuk menduduki nah untuk Oke, baik. Jadi nggak ada. untuk sisi pengkayaan, kita masuk ke sisi pengkayaan berapa ada mekanisme sendiri lagi.
nanti akan dicantumkan di bawah ini. Oke, raih karir impianmu dengan belajar, bertumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Imsakina, pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noval dan Pak Chandra. Terima kasih. Terima kasih.